Teman-teman semua, pertanyaan keempat lebih kepada non teknis sebenarnya dari teman IAP Jabar. Pak, saya tergabung dalam tim kegiatan perencanaan TARU, akan tapi di tengah perjalanan saya tidak paham, lalu secara sepihak perusahaan mengganti saya yang setelah ditelusuri ternyata pihak PPK yang meminta dan diganti oleh TA yang dia inginkan. Bagaimana tindakan saya terkait hal tersebut? Waduh, ini hal yang sangat serius ya. Jadi ini sudah di luar konteks sebuah keprofesionalan. Saya menyimpulkan bahwa PPTK-nya ataupun PPK-nya tidak profesional. Laporkan saja, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Ada salurannya untuk menyampaikan ke asosiasi profesi. Untuk teman-teman planner seluruh Indonesia, jika menemui hal-hal yang seperti ini, jangan ragu untuk mengambil bukti terkait dengan tindakan-tindakan ini. Jadi bisa dengan merekam, bisa dengan mencatat, bisa dengan memfoto apa yang sudah terjadi terkait dengan bagaimana kita diperlakukan tidak benar oleh PPK ataupun PPTK. Lagi teman-teman, jangan pernah takut dengan kondisional ini. Kita sudah terbuka. Jadi jika teman-teman tidak melaporkan, akan semakin menambah kepicikan dari para PPK atau PPTK dalam hal melayani dalam perencanaan tata ruang. Yang kelima dari planner bubble nih ya. Saya bacakan dulu. Pak, saya baru lulus 1 tahun yang lalu, baru merintis kerja. Dalam kondisi pandemi ini apa yang harus saya lakukan? Karena kami dengan kebanyakan teman lainnya di provinsi lain juga menceritakan hal yang sama. Apa saran dari asosiasi? Apakah nasib kami yang sudah tidak bekerja lagi ini diperhatikan? Wah, ini juga berat saya menjawabnya. Jadi begini, memang kondisional yang ada di era pandemi ini memang hampir semua ya. Jadi teman-teman yang freelance, tidak terbiasa ataupun tidak melekat di perusahaan tertentu yang dibayar per bulan, apalagi yang masih baru fresh graduate, yang baru merintis kegiatan-kegiatannya. Ini tidak hanya saudara yang menyampaikan dari planner di bubble ya, tapi ada banyak teman-teman juga di daerah lain yang menyampaikan hal-hal yang serupa. Jadi teman-teman harus memang harus sabar dengan kondisional ini. Tidak ada satupun orang menginginkan ataupun kita menginginkan kondisional yang ada sekarang. Tidak hanya planner, bagaimana kita membayangkan teman-teman yang mereka yang bekerja sebagai pemandu wisata yang sekarang sama sekali terhenti kegiatannya, atau perusahaan-perusahaan angkutan yang pekerjanya juga dihadapkan dengan kondisional ini. Juga teman-teman yang atau orang-orang yang bekerja di sebuah toko ataupun supermarket, semuanya terhenti dengan kondisional seperti ini. Jadi teman-teman bukan sendiri dalam kondisi ini. Kita berupaya juga, ya hanya upaya dan doa supaya kondisional ini juga terkondisi menjadi lebih baik ke depannya. Masuk ke pertanyaan ke-6. Ini pertanyaan dari planner Papua. Bapak, saya senang sekali sudah ada media ini. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar potensi sebuah wilayah tidak kalah dengan keinginan investor sehingga kondisi lingkungan dapat terpelihara? Dari Papua, benar. Jadi saat ini yang menjadi senjata buat daerah itu produk tata ruang. Jadi kalau produk tata ruangnya sudah habis, semuanya sudah nggak bisa dipertahankan.
Karena aspek-aspek yang lainnya sudah dari pusat semua penentuannya. Jadi kalau dari aspek tata ruang, besaran-besaran tertentu itu mengkaitkan dengan izin yang dikeluarkan. Jadi yang punya mandat ataupun kewajiban untuk melayani dengan luasan tertentu itu berjenjang dari pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Banyak yang sudah diambil dari daerah provinsi dan kabupaten kota, kewenangannya ke pusat. Ini yang harus diperhatikan. Tata ruanglah yang menjadi senjata satu-satunya untuk tetap menjaga kondisi wilayah dalam konteks kewilayahan dan lingkungan. Jadi teman-teman di Papua, jika ada kegiatan penataan ruang, apalagi ada asosiasinya, meskipun masih berlanjut di sana untuk jadi tentatif, tapi teman-teman bisa melaksanakan ataupun memberikan banyak masukan kepada pemerintah daerah di Papua ataupun Papua Barat terkait bagaimana urgensi dari conditional lingkungan terkait dengan juga besarnya investor yang masuk di kawasan tersebut. Jadi upaya untuk mempertahankan hal-hal yang menterkaitkan dengan conditional lingkungan itu berada di pundak kalian semua. Yang ketujuh, ada planner dari Sulsel dan Kaltim menanyakan tentang cara jitu agar pada saat kita presentasi tidak grogi. Teman-teman planner semua orang jika menghadapi orang lain itu pasti grogi. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah grogi. Yang tidak pernah grogi itu karena ada satu, mungkin karena tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang akan disampaikan. Jadi selama orang itu punya rasa tanggung jawab, orang akan menyampaikan hal-hal tertentu pasti grogi. Itu harus dipegang dulu. Yang kedua, teman-teman semua, pada saat kita melaksanakan sebuah presentasi ataupun paparan, yang harus kita perhatikan adalah kesiapan materi. Kesiapan materi kadang-kadang kita disibukkan dengan hal-hal yang berbeda lainnya, bukan hanya materinya, tapi juga pernik-perniknya juga diperhatikan. Seharusnya kita memang harus memilah-milah antara konsentrasi kita terkait dengan materi. Yang paling jitu pada saat kita kenali atau benar-benar memahami materi yang akan kita sampaikan adalah membuat kisi-kisi. Dari kisi-kisi itulah kita bisa mengimprove banyak hal terkait dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi pada saat kita presentasi, jangan tergantung atau sekali-sekali jangan pernah tergantung dengan materi yang ada di depan kita, PPT yang ada di depan kita, atau PDF yang ada di depan kita. Yang perlu kita pahamkan adalah inti dari apa yang akan kita sampaikan per slide dari paparan yang akan disampaikan kepada orang lain. Konsentrasilah hanya pada item-item yang bisa menjadikan pola pikir kita lurus dan bertahap bisa menyampaikan secara rinci terkait dengan item-item dari bahasan yang disampaikan. Ada hal-hal yang kita rasa tidak yakin untuk disampaikan, kita jangan pernah hanya konsentrasi pada satu masalah ataupun hal tersebut, tapi kita harus sudah memikirkan dari kisi-kisi yang kita buat, next dari PPT ataupun bahan yang kita akan presentasikan, apa yang akan disampaikan dan berkaitan dengan slide sebelumnya. Dari beberapa yang sudah kita sampaikan, itu akan membuat sebuah narasi yang secara baik kita sampaikan dan mengalir secara tegas.
Orang di depan kita akan melihat bahwa kita bisa menyampaikan secara runtut apa yang ada di paparan yang ada di depannya. Akan tapi kita juga harus ingat bahwa pada saat kita mempresentasikan ada hal-hal yang harus dipegang adalah audiens. Kita harus melihat audiens yang menjadi pendengar kita itu siapa, dari kalangan apa. Itulah kita bisa menegaskan sikap terkait dengan beberapa hal yang kadang kita membuat gimmick ataupun membuat sebuah lelucon-lelucon yang memang berkesesuaian agar segar dalam proses presentasinya. Proses presentasi tidak tegang, mengalir, dan membuat kisi-kisi yang sudah dipersiapkan dari awal berkesesuaian dengan bahan-bahan yang ditampilkan, dan audiens yang ada di depan kita itu sudah inline. Mereka sudah benar-benar berkesesuaian. Dengan kata lain, kita sudah menempatkan posisi kita secara mental terkait dengan mereka secara keseluruhan. Jadi tidak akan lagi ada istilahnya tadi yang dipertanyakan terkait dengan grogi dan khawatir. Terakhir yang harus kita perhatikan, fokus pada tujuan akhir dari keseluruhan yang kita sampaikan. Kalau bisa, buat telahan akhir yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan yang disampaikan oleh teman-teman. Yang terakhir ini ada pertanyaan dari planner dari Sulsel dan Sulut. Jadi pertanyaannya apakah asosiasi ada memberikan pelatihan kompetensi kepada kami yang calon planner? Pasti dong. Jadi teman-teman di asosiasi manapun itu sebagai asosiasi punya kewajiban untuk memberikan brainstorming, memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan, update bidang kompetensi, penggalangan ataupun peningkatan kompetensi dari para planner di Indonesia. Itu sudah menjadi keharusan. Jadi jangan khawatir, apalagi yang masih menjadi calon planner. Kadang-kadang asosiasi juga langsung ke perguruan tinggi kalian semua. Dan juga bisa memintakan melalui mungkin himpunan atau kepada jurusan untuk meminta semacam pelatihan ataupun pembelajaran kompetensi di tempat atau di perguruan tinggi kalian masing-masing. Jadi jangan ragu, banyak yang bisa kita share teman-teman semua, upaya-upaya mengarah kepada selalu update bidang di bidang kita, selalu kita upayakan. Dan teman-teman, dari 8 pertanyaan yang ada tadi sudah kita jawab semua. Terima kasih atensinya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe supaya saya lebih giat dan semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.